sudah hampir jam. Makanya tadi kita upacara tentang Hari Kesaktian Pancasila. Nah, waktu bulan kemarin kita sudah belajar tentang coding, ya kan? Coding, masih ingat nggak coding? Masih? Nah, sekarang kita lanjutkan, kita belajar tentang AI. Ya? Sekarang yang tidak hadir siapa? Terus? Siapa lagi? Nabila R. Syifa kemana? Oh iya, Syifa sakit tadi kan? Ya? Sekarang kita belajar tentang AI, Artificial Intelligence, atau kecerdasan buatan. Sebentar, Bapak mau tanya ke kalian sudah sering main HP nggak? Misalkan HP kalian terkunci, cara membukanya bagaimana? Ya. Pakai sandi. Sandinya menggunakan apa? Pola. Selain pola apa lagi? Sidik jari, fingerprint. Terus apa lagi? Bisa pakai ini? Face unlock atau dengan tombol dari wajah. Coba, misalkan Bapak punya HP, bahkan ini HP ya. Terus Bapak set kira-kira yang HP ini yang bisa dibuka hanya wajah Bapak. Terus Bapak ingin membuka HP ini menggunakan wajahnya Safira, bisa nggak? Tidak bisa. Tidak bisa. Itu disebut AI. Nah, ya. Apa itu kecerdasan buatan atau AI? Ya. AI itu singkatan dari apa? A-nya apa? I-nya apa? Lihat ya, AI itu bahasa apa sih? Bahasa apa ya? Bahasa Inggris. Ingat, kalau bahasa Inggris itu dibalik bacanya. Lihat, buku hitam. Bahasa Inggrisnya apa? Black book. Bukan book black. Iya kan? Kalau Inggrisnya kan buku hitam, tapi hitam buku. Sama juga seperti ini. AI, kecerdasan buatan. Itu apa berarti? Membuat komputer atau mesin bisa berpikir dan bertindak layaknya seorang manusia. Jadi AI itu dia bisa belajar dari yang tadinya tidak bisa, bisanya sedikit, bisa lebih banyak, bisa melakukan banyak sesuatu, pengetahuannya semakin banyak. Karena apa? Dia selalu dijejali oleh data-data. Semakin banyak data yang masuk ke dia, semakin dia pintar. Sampai sini. Sama halnya seperti kalian, ya kan? Semakin banyak pengetahuan yang masuk, maka kalian semakin banyak semakin sedikit pengetahuan yang masuk, maka kalian sedikit tahu atau bahkan tidak tahu. Jadi itu gunanya sekolah, memperbanyak pengetahuan. Ya. Mengapa kita bisa membuat AI? Untuk apa sih AI itu? Yang pertama, memudahkan pekerjaan. Coba lihat sekarang, sudah banyak robot bisa menyapu sendiri, ya kan? Dia tahu mana arah yang kotor ataupun yang bersih, ya kan? Terus ada mobil yang bisa jalan sendiri tanpa menggunakan supir. Pernah dengar? Nah, itu kegunaan dari mempermudah hidup kita. Hai Google, buatkan aku jawaban PR seperti ini. Ada seperti itu? Ada nggak? Terus kamu foto PR-nya terus dijawab sama Google. Ada yang seperti itu? Boleh nggak seperti itu? Boleh nggak? Boleh, asalkan tahu aturannya. Jangan langsung copy paste atau menjiplak langsung dari Google. Kalian harus bisa mencerna apakah jawaban itu bisa benar ataupun bisa salah. Yang kedua ada rekomendasi video. Yang di sini sering lihat YouTube, TikTok, sering? Coba lihat.
Yo, video apa? Yo, video yang kalian suka. Nih, ya, misalkan Bapak suka sepeda nih. Muncullah sepeda terus, iya kan? Misalkan Bapak suka robot-robotan misalkan. Dia buat robot terus, iya kan? Nah, itu karena tahu yang memakai gawai ini siapa sih? Dia sukanya apa? Apa robot? Apa boneka? Atau sepeda? Nah, jadi AI itu semakin banyak data yang dia makan, yang dia serap, maka dia semakin pintar. AI bentuk kucing seperti apa? Dia tidak tahu. Terus ada yang kucing itu dia matanya besar misalkan. Terus apalagi? Dia mekeong, punya kumis. Proses belajar AI mencari pola dari data tersebut. Contoh, semua kucing punya kumis dan telinga segitiga. Setelah itu ada prediksi pintar. Setelah belajar, AI bisa menebak yang apa berkumis dan bertelinga segitiga. Ini kucing. Nah, dengan melihat foto kucing, dia tahu bahwa kucing itu bentuknya seperti ini, bukan seperti ikan, bukan seperti apalagi anjing ya, itu kucing. Paham? Di sini. Lanjut ya. Nah, di sini selain ada kelebihan, juga ada keterbatasan AI atau keterbatasan kecerdasan ya, semua itu punya keterbatasan. Yang tidak terbatas itu siapa? Hanya Allah yang maha tidak terbatas. Kita ini terbatas. Masih mah? Ya. AI dia bekerja 24 jam tanpa lelah. Coba manusia misalkan dia disuruh berpikir nih kerjaan sholat selama sehari dulu, wah instan bisa. Iya kan? Ya dia udah bisa instan, asalkan ada daya listrik, ada internet, ya kan? Terus yang kedua, mengingat jutaan informasi. Tidak pernah lupa. Kalian sering lupa? Ya, AI itu tidak pernah lupa. Walaupun berpuluh tahun yang lalu sudah data yang ada, dia pasti sudah ingat datanya seperti apa. Hanya keterbatasan AI tidak punya perasaan. Kalian kalau dimarahi, marah nggak? Sedih nggak? Kalau dimarahi sedih nggak? Kalau disakiti, nangis nggak? AI itu dia tidak. Goblok, bodoh. Dia nggak bakal marah. AI ini tidak bisa berkreasi sendiri. Maksudnya bagaimana? Dia hanya bisa diperintah. Kalau tidak ada perintah yang masuk, dia tidak bisa berjalan. Iya kan? Tidak seperti kita, cuma manusia. Manusia itu mau dia malas, mau dia rajin, terserah kita manusia. AI tidak bisa, ya. Terus butuh listrik untuk hidup AI itu. Coba kalau tidak ada listrik, bagaimana cara kita menggunakan HP? Bagaimana kita menggunakan ponsel pintar? Menggunakan apa itu? Maps? Bagaimana? Tidak bisa. Dia membutuhkan listrik. Jadi enak manusia atau enak AI? Pintar manusia atau pintar AI? Bro, masa pintar AI? Manusia. Yang buat AI siapa? Manusia. Iya kan? Jadi pintar mana? Pintar manusia. Kalau manusianya terus belajar. Kalau manusianya malas, sekolah pun tidak, suka berangkat, bagaimana bisa pintar? AI ini juga kita harus bijak menggunakannya ya. Tidak boleh untuk mencontek misalkan. Tidak boleh untuk apa lagi? Tidak boleh untuk berbuat jahat. Contohnya apa nih? AI itu bukan alat utama, tapi dia hanya sebagai alat bantu. Yang bisa menolong kita dari kesusahan siapa sih?
kita sendiri bukan AI, dia hanya sebagai alat bantu. Ya. Terus menjaga data pribadi. Ya, AI juga dia bisa menyebarkan data, misalnya cari link misalkan ibunya Ramdan, itu keluar. Kalau ibunya Ramdan dia mengupload itu KTP-nya dengan sembarangan, makanya kalian jangan suka membeberkan atau mengupload ya barang-barang pribadi atau kartu identitas yang penting. Bisa-bisa uang di bank kalian habis dicuri orang, ya kan? Iya. Nah itu, ya. Terus tetaplah manusia, ya. Kamu memiliki kreativitas, emosi, sedangkan AI tidak, ya. Kamu memiliki hati nurani, ya kan? AI tidak. Dia hanya menyampaikan fakta, ya. Fakta ini bisa menyakitkan, bisa juga menyenangkan. Tadi kita sudah belajar tentang apa itu AI atau Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan. Nah, sekarang kita coba bagaimana AI itu bekerja sih dengan menggunakan media yang telah ada di laptop, ya. Nah, kita main talking stick Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Harga Pancasila. Udah, maju sini. Coba Anda, tadi Bapak sudah mencontohkan bagaimana caranya, ya. Coba lihat sini. Sampah yang dibuang air mempengaruhi kehidupan laut. Ya, kalian pernah lihat penyu yang mati karena plastik? Nah, siapa itu? Manusia. Kita manusia yang tidak bertanggung jawab. Coba ya, namanya di sini Ramdan, ya. Karena sini. Nah, perkenalkan, aku adalah robot AI. Robot AI ini belum diisi program apapun, dia belum mengerti apapun. Kita ajari dia untuk mengetahui atau mempelajari bentuk dari ikan. Ini yang berarti. Nah, lihat, coba Anda, itu ikan atau tidak ikan? Cek dulu. Nah, terus itu apa tuh? Itu, terus lanjut, ya. Tahukah Anda 17 miliar ton plastik memasuki laut setiap tahun? 1 miliar, 1 ton. Berapa 1 ton? Berapa? 1000 kilogram. Ton itu masuk plastik setiap tahun miliar. 1 miliar itu 1000 juta. Tahu nggak nilainya bagaimana 1 juta? 1 miliar. Bapak juga belum pernah pegang. Mudah-mudahan kan bisa pegang, ya. Amin. Nah, lanjut. Anda sedang program atau melatih AI dengan sedang klik teruskan. Lanjut. Kita sedang melatih AI ini. Terus. Coba Anda, kamu tunjuk seorang siapa? Tidak, coba tidak. Kamu pilih ikan atau tidak ikan? Coba lihat, pilih di situ. Terserah mau pakai ini, terserah. Coba, terus, apa itu? Lampu, itu? Apa itu? Kalian siapa itu? Kalau kamu bukan? Terus kalian siapa? Nah, kerja yang hebat. Semakin banyak data yang diberikan AI, maka AI itu semakin pintar. Semakin banyak data yang dimakan oleh AI, maka AI itu semakin pandai. Sama juga seperti kalian, ya. Semakin banyak pengetahuan yang kalian serap, maka kalian semakin
Pintar. Nah, selanjutnya kita lihat apa ini sudah pintar belum? Ya, lanjutkan. AI akan menganalisis serangkaian benda-benda lalu pelajarinya berdasarkan pelatihan yang lift dan random klik. Lanjut. Ayo, apa itu? Nah, dibuang kan? Learn. Nah, benar. Bagus. Berarti AI-nya semakin pintar, bisa tahu mana ikan mana bukan, ya? Ya, good ya. Tepuk tangan untuk Ramdan dan Rizda. Sekarang kita bahas mengenai AI, pengertian dari AI dan manfaatnya, paham belum? Terus, kalau sudah paham, Bapak bagikan ke KPD, terus kalian jawab, ya. Terbantu nanti per meja ini Bapak bagikan setiap meja satu LKPD. Nanti kalian jawab, kita perselesaikan bareng-bareng ke depan. Siap? Siap belum? Siap? Ya. Bapak kasih waktu 10 menit untuk mengerjakan LKPD ini ya. Sudah selesai? Kalau sudah selesai, coba Bapak mau siapa ya? Nada. Coba Nada, kamu jawab nomor 1 Nada. Ke depan. Suaranya yang lantang. Jangan malu-malu, ya? Jawab soal dan pertanyaan jawab ya. Nomor 1. Terus. Memahami dan memperlihatkan suara manusia, menerjemah bahasa, mencari informasi, mengatur email, dan mengontrol beberapa tingkah lainnya. Terus, tepuk tangan untuk Nanda. Ya, lanjut. Paham semua? Bapak tugaskan kalian mencari aplikasi-aplikasi AI ya di rumah, atau itu menggunakan Google, ya kan? Menggunakan apa lagi selain tadi? Menggunakan Maps, ya kan? Google Maps, terus apa lagi? Shopee segala macam ya. Nanti Bapak tugaskan kalian untuk membuat apa kegunaan dari AI di kehidupan kita. Ya, kalau kita mengerjakan PR, terus kita menggunakan AI, boleh nggak? Boleh. Boleh nggak? Boleh. Kalau boleh, bolehnya apa? Iya kan? AI kerjakan kayak ini. Nanti dia sendiri ya kan? Belum tentu jawabannya benar. Iya. Bisa benar, bisa tidak, harus diverifikasi dengan ahlinya. Paham semua ya? Kalau sudah paham, kita cukupkan sampai di sini dengan membaca Dalam. Alhamdulillahirabbil Alamin. ya. Terima kasih.